Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI dengan bangga meluncurkan pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan melalui Bank Negara Indonesia pada hari Kamis 12 Agustus 2021 di Menara BNI, Jakarta Pusat. Pelaksanaan Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 30 tercantum mandat bahwa PMI tidak dapat dibebani oleh biaya penempatan. Hal tersebut dimaknai bahwa seluruh PMI berhak atas keistimewaan tersebut. Namun, negara belum mampu untuk menanggung biaya sebesar 8,7 triliun rupiah setiap tahunnya untuk modal bekerja sejumlah 270.000 PMI. Dengan fasilitas kredit tanpa agunan dan kredit usaha rakyat dari BNI, menjadi bukti bahwa negara hadir bagi para PMI. Melalui fasilitas tersebut, pinjaman akan diberikan di awal untuk modal bekerja dan proses sebelum keberangkatan. BNI juga hanya memberikan bunga sebesar 11%. Kita punya sistem, yang sistem ini terintegrasi, terkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh BNI. Program ini benar-benar akan memutus mata rantai para rentenir, bisnis ijon rente yang selama ini sangat-sangat memberatkan pekerja migran kita. Tentu banyak pihak yang terganggu, tentu banyak pihak yang tidak nyaman, tentu banyak pihak yang kehilangan bisnisnya. Tapi sekali lagi, negara harus hadir dan mengambil posisi yang tegas untuk berpihak kepada siapa? Apakah berpihak kepada bisnis ijon rente? Ataukah berpihak pada pekerja migran Indonesia? Tentu jawabannya harus berpihak kepada pekerja migran Indonesia. Dalam keputusan yang saya keluarkan, saya kunci bahwa penyaluran kredit tanpa agunan maupun KUR ini itu melalui bank pemerintah, bank syariah pemerintah, dan bank pemerintah daerah. Kita tidak atau belum memberikan kesempatan pada swasta, karena saya selalu ingin memprioritaskan kepentingan merah putih. Pada tanggal 23 Agustus 2021, BP2MI menerima penyerahan sebanyak 23 unit ambulans dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT Taspen di Aula Kyai Haji Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta. Launching mobil ambulans dari Kementerian BUMN tahap 1 melalui PT Taspen Persero kepada BP2MI. 3, 2, 1. Pada tahap pertama, 4 unit ambulans telah diserahkan dari total 23 unit ambulans yang kemudian akan diberikan kepada 23 unit pelaksana teknis BP2MI di seluruh Indonesia. 4 unit ambulans yang telah diserahkan telah didistribusikan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1 unit, serta ke wilayah kantong PMI yaitu UPT BP2MI Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing menerima 1 unit ambulans. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa penting sekali kita harus menjaga pekerja migran kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Nah, ini sangat penting. Nah, karena itu tadi sejak awal kami berkoordinasi sebagai pembantu-pembantu Presiden ingin memastikan bagaimana melakukan pelayanan maksimal. Tentu hari ini yang saya rasa sangat amat penting. Dengan kondisi COVID sendiri, COVID-19, kami coba mendukung program
yang ada, yaitu bagaimana melayani fasilitas kesehatan tidak hanya tadi pekerja migran dan keluarganya, yaitu dengan mengadakan ambulans yang saya rasa di dalamnya tidak hanya tadi untuk pelayanan kesehatan, tapi juga untuk alternatif lain. Terima kasih Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, terima kasih untuk BUMN Bapak Erick Thohir, terima kasih Dirut Utama Taspen dan Komisaris Utama. Terima kasih ini mewakili 4.200.000 pekerja migran Indonesia yang tercatat resmi, dan juga tentu 5 juta pekerja migran Indonesia yang tidak tercatat, yang tetap pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal jika ada PMI dan keluarga yang meninggal maupun yang sakit. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 dan setelah 14 tahun berdiri, BP2MI meluncurkan Command Center di Aula Kyai Haji Abdurrahman Wahid BP2MI pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Command Center dibangun sebagai wujud realisasi salah satu dari 9 program prioritas BP2MI untuk memodernisasi sistem menuju satu kesatuan data tunggal atau Big Single Data. Command Center menjadi pusat kendali data dan informasi PMI yang akurat dan terpercaya. Modernisasi sistem BP2MI dimaksudkan untuk memperbaharui dan menambahkan data dan tampilan aplikasi, bahkan artificial intelligence, di mana pergerakan algoritma yang dimiliki mampu mendeteksi hal-hal yang dibutuhkan oleh BP2MI. Sistem yang dimiliki oleh Command Center ini juga diketahui telah terkoneksi dengan 1.400 kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten kota, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI, perguruan tinggi, lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta stakeholder lainnya. Hari ini kita bisa mendeklar kita mempunyai sebuah single big data yang bisa memastikan setiap pekerja migran Indonesia, mereka berasal dari daerah mana, ya, bekerja di negara-negara penempatan apa saja, apa sektor pekerjaan yang mereka pilih, kemudian mereka bekerja di user atau pemberi kerja siapa, nama, alamat yang kita bisa detect, kemudian hak-hak yang harus mereka terima dari si pemberi kerja apa saja. Kita memperkuat sistem yang kita miliki, baik fitur, aplikasi, bahkan artificial intelligence. Kita ingin pastikan perlindungan itu mulai hari ini untuk lebih sempurna, ya, lebih komprehensif, dan kita hadiahkan Command Center ini yang kita resmikan masih di bulan kemerdekaan sebagai kado kemerdekaan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Mudah-mudahan ini akan menghilangkan ego sektoral dan juga akan memperbaiki tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia end to end-nya. Jadi kita bekerja sama, Pak Benny dan juga Pak Dirjen, kami akan bekerja sama membangun negara ini di dalam situasi pandemi ini. Inilah saatnya kita perbaiki dari sisi yang tadinya memang terbuka, kami tutup semua agar tata kelola pekerja migran Indonesia akan lebih baik semakin terpercaya. Ini sekali lagi merupakan inovasi dari BP2MI karena memang di dunia maya, di dunia milenial, pelayanan dalam bentuk digital merupakan sebuah keniscayaan. Jadi sudah tidak bisa lagi kita memberikan pelayanan ya dengan cara-cara konvensional. Ini merupakan salah satu wujud percepatan transformasi digital sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden. Karena dengan adanya ini sehingga nanti semua akan terintegrasi dan akan mudah dalam hal pengelolaan data lebih lanjut. Salah satu yang terpenting adalah masalah SDM-nya yang harus betul-betul warta terhadap security awareness-nya. Di samping IT-nya juga harus memadai sesuai dengan kebutuhan daripada organisasi. Kami juga dari Kominfo memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap inisiatif dan inovasi yang dilakukan oleh BP2MI. Ada beberapa hal yang sangat menarik dari perhatian kami. Aspek keamanan sudah disampaikan, tetapi juga perlu didukung dengan perhatian terhadap aspek kedaulatan data pribadi. Karena
teknologi digital itu merupakan sebuah komponen cyber yang sangat luas, sehingga data menjadi satu aspek yang bisa sangat dinamis. Oleh karena itu perlindungan data pribadi menjadi satu hal yang sangat penting. Kami dari asosiasi sangat mengapresiasi adanya Command Center ini karena ini menjadi kado terindah di tahun kemerdekaan ini, dan bagi kami memotivasi agar digital itu menjadi kebutuhan bagi P3MI maupun bagi PMI. Kami sangat mengapresiasi karena kita saat ini sudah bisa melihat bahwa pekerja migran kita itu berasal dari mana, datanya ada di mana, sehingga negara hadir untuk memberikan itu bisa dilihat dengan adanya Command Center ini. Tapi kami tetap mengucapkan selamat atas launchingnya Command Center BP2MI, Pak. Semoga dengan Command Center ini perlindungan terhadap PMI semakin bisa lebih maksimal lagi, Pak ya. Jasindo selalu mendukung program-program BP2MI ke depannya juga, Pak. Masih dalam suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kembali meluncurkan fasilitas penunjang pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Berturut-turut setelah peluncuran fasilitas kendaraan ambulans, peresmian Command Center BP2MI, kali ini BP2MI meresmikan fasilitas kesehatan migran klinik di kantor BP2MI pada hari Rabu, 25 Agustus 2021. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan awal yang tidak hanya ditujukan untuk jajaran pimpinan BP2MI, tetapi juga untuk melakukan pelayanan bagi para PMI, pegawai di lingkungan BP2MI, dan masyarakat sekitar yang nantinya akan menjadi pusat pelayanan kegiatan dan tindakan-tindakan medis awal bagi para pekerja migran Indonesia, baik PMI yang datang ke BP2MI terkait urusan penempatan maupun pengaduan beserta keluarganya. Jam operasional klinik dibuka sejak jam 9 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat dengan ketersediaan dokter umum dan dokter gigi serta segala fasilitas untuk tindakan medis awal. Alhamdulillah hari ini kita meresmikan Migran Klinik, ini tempat pelayanan kesehatan yang tidak hanya untuk jajaran BP2MI, baik para pejabat eselon 1, 2, 3, 4, bahkan juga memberikan pelayanan untuk para OB, ya, cleaning service, kemudian security, ya, mereka punya hak yang sama karena mereka adalah supporting system bagi kerja-kerja BP2MI yang sangat berat dalam memberikan pelayanan baik bagi penempatan maupun pelindungan pekerja migran Indonesia. Saya bermimpi bahkan klinik-klinik seperti ini dibangun di setiap UPT BP2MI karena UPT BP2MI adalah kantor pelayanan. Interaksi hampir setiap hari ratusan bahkan ribuan pekerja migran Indonesia dalam kondisi normal, ya, penempatan ke negara-negara penempatan. Nah, sehingga tidak hanya pelayanan yang terkait dengan birokrasi, tapi juga pelayanan kesehatan wajib sebetulnya disediakan oleh negara melalui UPT BP2MI. Dan pelayanan kesehatan ini kita akan berikan secara gratis, tidak ada biaya. Nah, ini bukti sekali lagi negara hadir untuk memberikan penghormatan kepada pekerja migran Indonesia yang kita selalu menyebutnya sebagai pahlawan devisa. Selayaknya, seharusnya, semestinya, dan ini saatnya negara memberikan perlakuan hormat kepada para pekerja migran Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada sekali lagi Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang selalu ya, memberikan pesan kepada saya, lindungi PMI dari ujung rambut dan ujung kaki, dan ini adalah bentuk pelindungan itu.